mau jadi wali seperti yang ceritakan itu ada, kalau kita itu ziarah ke Terim itu pasti kita tidak akan lepas daripada berziarah Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Siapa beliau? Beliau itu ada seorang wali Allah yang punya istri semua sifatnya tidak baik ada padanya. Sifatnya istri biasanya ya, lain istri yang di Banjar ini, orang masya Allah di sini lain beda. Suka berkhianat, suka mencela, tidak pandai bersyukur, suka membanding-bandingkan. Ini semua nggak disukai laki-laki semua ini. Suka bohong, suka ngomel, bawel dan ceriwis serah lain-lainnya. Ya kan? Ini semua sifat tidak baik pada wanita ada pada istrinya. Padahal punya anak 5. Dari saking nggak kuatnya sama istrinya, akhirnya minggat dari rumahnya. Bawa tas, minggat itu apa bahasa Banjarnya? Lari dari rumahnya. Bawa tas, masukkan bajunya, dia mau udah nggak kuat ulun, nggak kuat, mau diceraikan dia takut salah, sehingga udah biarkan ulun yang ngalah, dia keluar. Dia pergi mencari tempat, maksudnya tujuannya dia itu mencari tempat itu supaya dijadikan tempat itu untuk beribadah terus sampai mati di situ. Akhirnya subhanallah, begitu sampai di sana ternyata dia dapatkan sebuah gua. Di gua itu bagus, jadi siang hari bisa berteduh, malam hari nggak kehujanan dan sebagainya. Masuk, begitu masuk ternyata sudah ada 2 orang yang beribadah di sana. Hanya dia tanya, wahai saudaraku, bolehkah aku nimbrung sama kalian, bergabung sama kalian beribadah dalam gua ini? Silakan, tapi dan syarat, semua yang kami lakukan kamu harus lakukan. Oh baik, apa yang kamu lakukan? Yang kalian lakukan? Yang kami lakukan, kalau siang kami berpuasa, kalau malam kami sholat. Oh baik, satu lagi, apa itu? Setiap kami buka puasa dan sahur, kita harus menyediakan nasi. Bagaimana caranya? Minta pada Allah. Oh baik. Sudah hari pertama, subhanallah, mereka itu sholat, mereka itu puasa. Tapi tiba-tiba ketika mau sahur dan buka puasa itu nasi sudah ada. Enggak, tanpa ada seorang selain daripada keduanya itu enggak ada. Kapan masaknya? Kapan mencucinya? Sehingga pas hari ketiga, harinya dia bingung. Gimana cara mendapatkan makanan itu? Akhirnya dia tanya iseng-iseng kepada mereka, caranya dapat makan ini gimana? Saya nggak lihat kamu masak. Saya mau masak, saya bingung. Di mana saya dapat berberasnya dan sebagainya? Oh, saya berdoa kepada Allah Taala. Gimana caranya? Ya berdoa, saya bertawassul. Subhanallah, langsung datang itu. Masya Allah. Akhirnya apa? Dia berdoa. Ya Allah, aku berdoa kepadamu seperti doa dan cara doanya 2 temanku itu. Begitu dia berdoa, subhanallah, datang seperti temannya juga, tapi lebih spesial. Makanannya lebih enak, lauknya lebih banyak, sehingga keduanya itu merasa heran. Ini setiap hari kami ini tetap saja, ini beda. Dari mana kamu? Tawassul sama siapa? Akhirnya dia bilang, saya juga nggak tahu, saya cuma berdoa dan tawassul seperti yang kamu tawassuli. Emang kamu tawassul sama siapa? Katanya, dia tanya. Saya ini tawassul pada seorang yang masih hidup tapi makomnya tinggi. Siapa dia? Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Ternyata dia sendiri. Akhirnya dia tanya, kenapa dia itu bisa mendapat makam yang sangat tinggi sehingga dia itu bisa ditawasuli? Iya, karena itu sabar pada istrinya. Akhirnya apa kata dia? Kalau begitu saya besok akan kembali lagi pada istriku.